Pak. Ini enak banget ini. Saya paling suka main ini. Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, serta jangan lupa juga tombol notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru dari kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kampak. Di sini adalah kampak survival atau kampak bushcraft yang biasa kita gunakan untuk kegiatan outdoor. Di sini ada 5, dari yang pabrikan sampai yang home industry. Yang saya tampilkan di sini adalah yang banyak dijual di negara kita ya, di all shop kita banyak yang jual ya. Baik yang SOG ini, yang Jeep, Gerber maupun ini sebenarnya tanpa nama, ini apa ya, nggak ada mereknya. Tapi saya tahu ini adalah kopian dari merek Shred ya, Shred. Merek Shred Survival X ya. Nih. Mungkin ini kopiannya ya, kopiannya. Di sini mari kita bahas satu persatu. Sekiranya ukurannya seperti ini ya, ukuran seperti ini, kita bandingkan aja mana yang paling bagus. Saya nggak bisa pastikan ya, tergantung budget kita seberapa dan ya mau kita pakai buat apa ya. Kalau kita cuman buat motong kayu aja ya kita pakai kampak yang motong kayu. Kalau cuman untuk motong-motong daging, cacah tulang ya pakai yang mana. Kalau untuk bushcraft pakai yang mana, untuk yang kira lainnya pakai mana. Ini hanya kasih gambaran saja. Kalau mau beli, daripada raba-raba belum tahu ya, belum tahu bentuknya ya, belum lihat gambar saja tapi belum kelihatan bentuknya seperti apa, mungkin ini bisa jadi referensi. Di sini sebenarnya kalau disebut kampak kecil ya ukurannya nih ya. Ini hatchet tuh kampak kecil seperti ini hatchet kampak kecil. Sama ini juga kampak kecil, sama ini agak medium, ini agak besar. Kita bahas satu persatu, kita lihat kelebihan dan kekurangannya seperti apa, sehingga rekan-rekan ada gambaran, oh saya mau beli kampak yang ini, oh saya mau beli kampak yang ini, saya mau beli yang ini atau beli yang ini. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari SOG. SOG ini shock atau SOG ya. Nah, seperti ini. Bodinya plastik, sarungnya seperti ini ya. Di sini ada tempat untuk disabuk ya. Ini sepertinya replika, aslinya ada, cuman ini sepertinya yang replika karena saya lihat kualitasnya cukup bagus ya, tapi saya nggak yakin bener karena harganya murah banget. Saya tahu SOG harganya agak lumayan ya, tapi saya beli all shop murah, kemungkinannya saya ini yang replika. Tapi sih cukup bagus ya. Pembawaan cukup mudah, sarungnya cukup enak, cuman sayangnya ya, ketika dibawa dia suka melorot begini. Nah, dan ini tajam. Teman ya. Ini tajam, sering melukai yang bawa. Nah, seperti ini. Dia sering melorot sendiri seperti ini. Walaupun dibawa seperti gimana, lama-lama dia akan turun sendiri seperti ini. Nah, ini jalurnya ini sering nyangkut dan ini tajam. Ini pertama ya, dari sarung ya, kurang sip. Bahannya bahan kayak kanvas seperti itu ya. Pengoperasiannya mudah, buka seperti ini, keluarkan kampaknya dari atas ini. Nah, seperti ini. Oke. Kalau disebut kampak bushcraft ya, ini sepertinya lebih cocok disebut sebagai tomahawk ini ya, kampak untuk bertempur ya, untuk fighting, kampak untuk fighting ya, bukan untuk bushcraft ataupun untuk survival. Ini kampak untuk fighting, tapi ini bisa juga dipakai buat bushcraft, tapi ini desain untuk fighting. Panjangnya kita cek, panjang dari ujung
kepalanya sampai gagang nih 39 cm ya, 39 cm. Nah, sekarang panjang bilahnya ini, lebar bilahnya ini 9,5 cm ya, seperti ini. Dan ini kalau saya lihat ya, ini ada bekas garis tengahnya, ini berarti ini adalah besi cor. Nah, ini besi cor dan ini bisa berkerat. Ini berarti bahan bajanya adalah baja karbon steel. Karbon steel cor. Ya, karbon steel cor. Dia kesini hanya segini saja ya, segini aja, tidak full tank sampai bawah, tidak. Ini hanya sampai sini saja. Ya. Diikat oleh 3 baut. Gagangnya plastik. Bukan plastik solid ya. Ini bukan plastik solid, kayaknya hollow tengahnya. Untuk kekuatan ya, ini kalau untuk nebang pohon besar agak ragu saya. Untuk kerja keras, untuk kerja berat agak ragu. Kalau ranting-ranting kecil ringan bisa pakai ini. Belakangnya ini bisa untuk malu ya, bisa. Kita cek beratnya ya. Beratnya 614 gram ya, cukup. Kalau untuk kelas kampak ini cukup lumayan ya, cukup lumayan, tidak terlalu berat. Nah, ini tajam di sini, saya nggak tahu kenapa ya di desainnya seperti ini tajam sekali di sini. Jadi kalau untuk ini suka kalau tajam di bawah sini agak mengkhawatirkan ya. Jalur di sini ini agak mengkhawatirkan ini. Memang desainnya ini desain untuk fighting sih ya. Jadi ya mungkin ada kegunaannya seperti apa. Ya, ini SOG seperti itu. Ini saya biarkan sengaja beberapa ini mulai berkarat. Besi cor ya. Besi cor, ingat besi cor ya, bukan besi tempa. Ini besi cor. Oke ya. Seperti itu. Jadi gambaran seperti itu rekan-rekan ya. Oke, sekarang kita bahas yang berikutnya lagi. Nah, berikutnya ini kampak survival. Ini kampak survival ini ya. Kampak survival kopian dari Shred ya. Kopian dari Shred, ini nggak ada mereknya. Ini buatan Cina, ini sudah dibahas secara detail waktu itu ya. Di sini dilengkapi dengan fire starter, ada peluit ya, lengkap ini. Jadi ini juga ada pisau di sini. Nah, ini ada pisaunya. Jadi ini kampak survival. Bedanya kalau barang-barang kampak survival kelengkapannya lebih banyak ya, dia multifungsi. Ini kalau dilihat dari bajanya sama, ini karbon steel. Nah, ini gagangnya dari plastik hollow ya, plastik hollow ya, plastik hollow. Ingat, ini plastik hollow, bukan full penuh, tapi ini hollow karena dalamnya untuk nyimpan pisau. Di belakang sini ada pommel untuk sebagai palu ya, tajam sama. Ini dilapisi lapisan anti karat ya. Ini dikasih ini supaya anti karat. Cukup tajam. Ini lumayan. Nah, ini ada lubang di sini, nggak tahu ini buat apa ya, fungsi dari lubang ini. Ini modelnya sama, tidak full tank, model tanam. Lihat. Ini cetakan plastiknya. Seperti ini. Kita lihat panjangnya. Panjangnya 35,5. Panjang bilahnya 8 cm. Kalau bentuk desainnya ini untuk working, untuk bekerja, untuk survival ya, bukan untuk fighting. Beratnya
beratnya 674 gram. Kalau kita bandingkan dengan si Tomahawk ini, dia 614 lebih berat ini ya, karena dalamnya ada pesonya juga ya, seperti itu. Ini bagusnya dia lengkap, kopian dari Shred ini lengkap. Ini kalau dibolong ini mengurangi kekuatan ya. Dan di sini model ini hanya sampai sini aja, sampai sini ya, dijepit oleh plastik. Saya agak ragu dengan ini plastik yang di sini. Kalau kita dipakai keras, dipakai kerja keras banget. Saya belum nyoba ini dipakai di lapangan ya. Saya ragu dengan ini yang dia akan retak di sini. Nah, di sini akan retak. Kalau kita power ya, powernya ada di sini. Dihantamkan, dia akan menahan beban di sini. Ya ini aja yang bikin apa ya, minusnya saya bilang ini gripnya plastik ya, gripnya plastik hollow ya, plastik hollow. Ini aja yang saya bikin agak was-was sedikit. Masalahnya ini ya besi, beban berat dihantamkan, nah di sini pasti akan retak seperti itu ya. Kalau ini mata kapaknya sih rapi ya, nah, walaupun ini besi cor tapi nggak kelihatan bekas cocorannya, rapi, kerjanya rapi. Tapi ya ini perlu dibuktikan di lapangan seperti apa ya. Warnanya juga cukup rapi, plastiknya cukup bagus ya, seperti ini. Untuk bebas scrap bagaimana? Oke, mantap nih, ada perlengkapan, ada peluit, ada macam-macamnya ya, juga ada sarungnya ya. Cuman hati-hati di sini aja, kalau udah retak ya udah, kita harus cari penggantinya. Ini agak sulit model begini ya. Oke, seperti itu. Mari kita bahas yang berikutnya. Nah, ini kapak chip ini paling banyak dipakai oleh rekan-rekan ya. Ini cukup populer kapak chip ini. Kalau kita beli kapak chip ini, kita akan mendapatkan dua buah sarungnya, sarung plastik sama sarung yang kain ini. Jadi ada dua. Kita mau pakai mana silahkan ya, bebas ya, seperti itu. Kita lihat kampaknya seperti apa. Seperti ini. Cukup tajam juga. Yang tadi juga cukup tajam ya, ini cukup tajam. Dan ini juga dari besi cor, merek chip ini. Dari besi cor, gagangnya dari karet. Pengerjaannya cukup oke, cukup, saya bilang cukup rapi ya. Ini besi cor tapi cukup bagus dan tajam. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini bekas garis cetakannya. Nah, ini garis cetakannya ya. Ini juga belakangnya bisa untuk pommel sebagai palu, depannya sebagai kampak. Ini cukup banyak digunakan oleh rekan-rekan, samping harganya murah ya. Samping harganya murah, dan ini cukup apa ya, cukup nyaman dipakai ya. Kalau di gambar kita pas, jelas harganya cukup terjangkau sekali nih. Sekarang kita lihat panjangnya. Panjangnya 27 cm, lebar bilahnya, wah ini lumayan nih, lebar bilahnya 9 cm ya, lebih besar dari apa sama. Oh, lebih ini ya, lebih lebar ini ya, lebih lebar ini daripada ini yang kelihatan lebih besar. Sekarang kita cek beratnya berapa. 635. Sebentar, kita cek yang ini. 654. Ya, waktu kecil-kecil gini cabai rawit, karena ini apa? Ini full tank. Yang saya suka ini full tank dari ujung sampai sini ya. Ini full tank. Gripnya karet. Ininya lihat full semua besi, jadi wajar kalau ini populer. Ini lebih bisa dipercaya daripada yang gagang plastik ya. Ini juga bawanya gampang ya, bawanya gampang, pengoperasiannya gampang. Cuman kalau mengoperasikan ini kita usahakan menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena ini dekat dengan permukaan, misal kayu ya, ini dekat dengan permukaan kayu. Pecahan kayu bisa, serpihan kayu bisa mengenai tangan kita. Beda dengan yang modelnya panjang seperti ini ya, beda. Ini lebih jauh dari kayunya. Kita ini lebih dekat. Jadi kita lebih hati-hati.
Oke, ini banyak digunakan ini ya, yang paling populer. Kita lihat yang berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah kampak Bascraft dari Cibatu. Bahan ininya kulit. Ini dari besi per. Full tank, gripnya kayu. Seni bagus ya, apa ya? Nyeni ya. Dari bahan kayu sonokling. Full tank, ini besi tempa. Ya, ini baja karbon ya. Ini besi tempa kelihatan nggak rata seperti itu, tapi ini buatannya cukup rapi sekali ya. Nah, hanya di sini aja ya, di sini koreksinya nggak rata kayak buatan pabrik ya, buatan pabrikan besar ya. Lihat panjangnya berapa. Ini panjangnya 27 sampai belakang sini ya. Ini dari CS Sukabumi. Kita cek panjang lebar bilahnya 8,5 ya, 8,5 beratnya. Beratnya 686. Ini 686 cukup berat ya. Cukup berat. Lebih berat dari yang lainnya. Kenapa? Karena ini full besi, full tank. Saya yakin sama ini kekuatannya ya, kekuatannya cukup meyakinkan karena dia full tank, full besi semua di sini. Besi tempa, carbon steel. Jadi ini kekuatannya saya berani jamin ya. Dan tebal banget ini. Terang ini tebal banget, ini sekitar 8 mili ya. Ini gagangnya 8 mili. Cukup rapi dan keren. Recommended ya ini untuk dipakai Bascraft. Cuman ya lagi ini karena jaraknya pendek genggamannya, ini hati-hati kita harus pakai sarung tangan kalau kerja pakai ini. Takutnya kita kena pecahan kayu kalau kita sedang belah-belah kayu. Ya, oke. Sekarang kita cek yang terakhir. Ya, yang terakhir ini merek Gerber. Seperti ini. Ini kelasnya kelas HZ ya. Ya. Kalau kita beli Gerber kita selalu dapat buku panduan ini ya. Panduan survival ini. Nah, HZ ini pendek ya. Ini full tank juga sampai belakang. Jadi kalau kita beli ini, kita ada nomor seri ya. Kita dapat ada nomor serinya tiap bilah berbeda ya. Gripnya dari karet, jadi sangat grippy sekali ya. Jadi kalau kita megang ini apa ya, nyaman gitu ya, nyaman. Jadi lengket gitu, kesannya seperti lengket. Nah, cuman ininya tipis, bilahnya tipis sekali. Dan ini adalah besi stainless steel ya. Ini besi stainless steel, jadi pengerjaannya ini modelnya lembaran potong kemudian ditajamkan. Ini lembaran yang dipotong ya, lembaran stainless steel yang dipotong. Ini stainless steel ya, jadi ini tahan karat. Pommel belakangnya tipis, jadi ya bisa sih dipakai buat malu-malu, cuman ya agak sulit ya. Ini harganya berapa dulu saya belinya, gantiin punya temen ya, punya temen saya gantiin, dia sudah nggak pernah naik gunung, saya beli ini. Ini panjangnya kita cek, panjangnya 23 ya, 23 cm. Nah, lebar bilahnya ini 9, cukup lebar ya, lebar bilahnya 9. Jadi ini jadi cukup lebar. Sekarang kita lihat beratnya. Beratnya 496, lumayan ya, 496. Ini yang paling ringan ya. Kenapa? Karena ya besinya besi stainless, kemudian ini cukup sedikit besinya, tipis ya, sekitar 3 mili, 4 mili lah. Ini sekitar 4 mili, lebar 4 mili. Cukup rapi pengerjaannya ya, kalau buatan Gerber rapi ya, karena buatan pabrikan ini. Jadi sama nih model headset ya, model headset. Jadi ini ada tepat jari, jadi kita bisa kerja seperti ini untuk
apa ya, untuk kerjaan-kerjaan bushcraft ya, yang perlukan detail seperti ini kerjakannya. Soalnya hati-hati karena ini pendek juga, pakai sarung tangan kerjakan ini. Oke, sekarang kita urutkan dari yang teringan sampai terberat ya. Ini 496. Saya coba tes dari tadi, ini yang paling ringan 496. Ini 634. 685. 642. Oh, di bawahnya. 614. Ini berapa nih tadi ini? Lupa saya. Kayak seperti ini. Jadi kalau diurut beratnya, bobotnya ya, kalau diurut bobotnya seperti ini. Gerber ini yang paling ringan, bobotnya 496 gram. Tomahawk ini bobotnya 614 gram. Kampak jeep 434 gram. Kampak shred ini 675, dan kampak jeep batu ini 686 ya. Jadi ini walaupun paling kecil tapi ini berat juga ini ya. Jadi ini paling ringan, ini yang paling berat. Untuk ukuran ini hampir sama panjangnya ya, yang tiga ini headset ini hampir sama semua panjangnya. Ini yang paling pendek, ini sama, dan ini paling panjang, ini di bawahnya. Gagang, karet, karet, plastik, kayu ya. Full tank, tidak full tank, full tank, tidak full tank, ini full tank. Kalau power, kekuatan saya andalkan dua ini, tiga ini. Untuk kerja, karena ini terlampau ringan ya, saya pilih dua ini. Ini saya agak ragu-ragu, terutama ini ya, ini hanya numpang segini aja kecil. Dan ini plastik hollow, ini juga plastik hollow. Sama agak ragu-ragu di gagangnya, meragukan di gagangnya. Tapi ini paling lengkap ya, fiturnya paling lengkap ini, jadi bisa dibawa juga ya. Cuman hati-hati kerjanya, masalahnya dengan gagangnya. Ya, kalau rekan-rekan ahli perkayuan mungkin bisa diperkuat lagi, entah gimana caranya ya. Seperti itu. Kalau ini bagusnya buat fighting ya. Headset ini buat kerja, ini bagus tiga ini. Untuk survival bagus-bagus ya nih. Jadi silakan budgetnya menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau ini harganya sekitar 300 sekian lah ini. Yang Cibatu. Ini 200-an, ini sekitar 150-an, ini sekitar 200-an. Ini kalau yang asli 700-an, tapi kalau yang KW kualitasnya ya jangan beli yang KW lah. Yang KW itu sekitar 150 ya 150-an yang KW. Kalau yang asli sekitar 700-an. Tapi nggak tahu ya, sekarang perkembangan sekarang ini dulu banget, saya belinya juga ganti punya teman juga second ini. Jadi kalau sekarang nggak tahu harganya berapa. Nyatanya masih bagus walaupun udah sering dipakai, masih bagus, cuman baret-baret dikit di sini-sini ya. Jadi di sini ada 5, bisa kita bandingkan. Silakan rekan-rekan pilih mana. Kalau yang harganya murah bisa diandalkan yang ini. Murah meriah ini ya. Benar, kalau kita budget terbatas ini aja. Kalau kita agak punya uang lebih ya saya pilih yang ini. Ini juga ada yang lebih besar lagi, ada, cuman harganya sekitar 600-an ya itu ya. Ini yang 300-an. Oke, silakan rekan-rekan pilih sendiri, sesuaikan budget, sesuaikan kebutuhan ya. Dan sesuaikan dengan sukanya yang mana. Ya kita beli yang lebih mahal lagi. Dari sini cukup banyak sekali merek-merek terkenal ya di online shop. Hati-hati kalau belanja ya, karena terutama ini nih banyak yang KW ya.
Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Mantap.